Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk berjumpa di program Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, gimana puasanya hari ini? Semoga tetap lancar. Sambil menunggu waktu berbuka, kami akan ngobrol. Tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat, aman, terkendali. Puasa hari ke-23 nih Pak Ustadz. 23 ya? Iya, Alhamdulillah. tidak terasa ya Pak Ustadz ya? Tinggal sepekan lagi insya Allah. Semoga selalu sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di Karomah kali ini kita akan ngobrol terkait dengan Lailatul Qadar dan fadilahnya. Silahkan ya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku, pemirsa Sinpo TV, as-saimin, as-saimat, dan juga Mbak Tiara, semoga kita selalu dikaruniai kekuatan zahir dan batin untuk melaksanakan segala macam tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang ke-23 ini termasuk hari-hari ganjil ya. Di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, selalu yang banyak kita dengar adalah tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kalau dilihat dari sisi bahasa, Lailah itu artinya malam. Al-Qadar itu banyak arti yang disampaikan oleh para ulama. Ada Al-Qadar itu diartikan kemuliaan. Ada Al-Qadar itu diartikan penentuan. Ada Al-Qadar itu dimaknai penuh. Berbagai macam. Tinggal nanti kita memakai arti yang mana disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kemudian Lailatul Qadar itu sendiri diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar yang banyak kita baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Dalam ayat tersebut diawali dengan inna anzalnahu. Di situ disebutkan inna, sesungguhnya kami. Seakan-akan kalau bahasa Indonesia kami itu kan bukan hanya untuk satu orang. Padahal ini Allah kenapa memakai kami, kok bukan saya gitu kan. Banyak para ahli ilmu Al-Quran yang menyampaikan alasan kenapa dalam Al-Quran banyak memakai kata kami. Yang pertama, kata kami itu biasanya walaupun yang mengucapkan itu mufrad, tunggal, tetapi menyebutkan banyak, biasanya untuk penghormatan. Misalnya Mbak Tiara ketika jadi MC dalam satu acara, untuk acara selanjutnya kami persilakan. Padahal yang ngomong satu, tapi kenapa pakai bahasa kami? Karena ini sebagai penghormatan. Yang kedua, dalam Al-Quran ketika menyebutkan nama kami, itu biasanya Allah melibatkan hambanya dalam satu kejadian itu. Nah, dalam konteks ini inna anzalnahu, sesungguhnya kami, anzalnahu menurunkannya, nya itu sebagai kata ganti atau dhamir kembali ke Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, di malam qadar. Loh, bukankah kita tahu kalau turunnya Al-Qur'an itu tanggal 17 Ramadan? Lah berarti Lailatul Qadar itu apakah 17 Ramadan? Nah, tidak seperti itu. Quran itu turun kan mengalami dua macam atau dua kali proses turun. Yang pertama memakai kata angzala. Angzala itu turun tapi secara keseluruhan, langsung bareng gitu. Itu Quran turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah namanya. Itu turun memang secara keseluruhan. Kemudian proses turun yang kedua namanya biasanya dalam Al-Quran memakai kata nazzala. Lah itu proses turun yang secara bertahap. Lah yang di Nuzulul Quran itu 17 Ramadan itu turun yang secara bertahap. Tapi kalau inna anzalnahu itu turunnya Al-Quran secara full
dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Lah turunnya Al-Qur'an yang pertama dari sisi Allah, namanya turun berarti dari atas ke bawah. Nah, dari sisi Allah itu terjadi pada Lailatul Qadar itu. Lah, lalu Lailatul Qadar itu persisnya kapan? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sampaikan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah atau kejarlah Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada ya hadis riwayat lain masih sama dalam riwayat Bukhari tapi menyebutkan lebih spesifik, yaitu taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Taharrau artinya carilah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu fil witri, di malam-malam ganjil. Minal ashril awakhir min Ramadan, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti ya malam 21. Nah, sekarang ini berarti semalam ya, malam 23. Tapi apakah kita boleh pakai sistem ngancem? Loh, gimana sistem ngancem? Maksudnya kalau malam ganjil, traweh, malam genep, enggak, ya enggak segitunya. Ya kita isi dengan sebaik-baiknya terus. Wong kadang perhitungan itu berbeda. Insya Allah untuk kelanjutannya lebih detail di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, kita akan lanjut. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di segmen sebelumnya Pak Ustadz menyampaikan bahwa kejarlah, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu sebenarnya tanda-tandanya tuh gimana Pak Ustadz? Baik. Saudaraku, pemirsa Sinpo TV, As-Saimin As-Saimat, juga Mbak Tiara, memang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kita lebih maksimal dalam ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Karena ada kemungkinan Lailatul Qadar itu turun di hari itu atau di hari-hari itu. Atau bahkan lebih spesifik tadi hadis yang saya sebutkan, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kejarlah atau dapatkanlah Lailatul Qadar itu di malam-malam witir atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Tapi tadi saya katakan jangan sistem ngancem. Asal ganjil berangkat, genep enggak, enggak bisa seperti itu. Lah kalau seandainya penentuan awal Ramadan kok terjadi perbedaan, ini kan setiap malam malah ganjil terus, ya kan? Umpama kemarin ketika misalnya dari Majelis Tarjih dan pemerintah kok beda, ya kan malah terjadi setiap malam ganjil terus. Ganjil menurut saya, genap menurut mereka, tapi mereka ganjil, kita genap terus gitu. Tidak seperti itu. Artinya ya setiap malam, karena tidak menutup kemungkinan Allah akan menurunkannya di malam genap. Ya Allah tidak bisa diintervensi dengan apa-apa. Ya terserah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Memang para ulama banyak kita baca-baca, misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin tulisan Imam Al-Ghazali, ada yang menerangkan bahwa walaupun ini tidak semua ulama sepakat, malam Lailatul Qadar itu turun ditandai biasanya malam itu rasanya kayak damai, tenang. Maka ada salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu terasa tenang, damai, sejuk. Terus malamnya itu hawanya cerah, siang cerah tapi tidak terik. Tapi ini hanya tanda. Tanda. Yang namanya tanda itu kan belum pasti iya. Misalnya kayak mendung, kan belum tentu hujan. Mendung tak berarti hujan gitu kan. Itu hanya tanda. Kemudian ada seorang ulama yang
menggambarkan bagaimana ciri-ciri orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu. Itu diantaranya disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau ini salah satu seorang ulama besar di Saudi, Makkah Mukarramah. Di antara tanda-tanda orang memperoleh Lailatul Qadar itu yang pertama, hatinya menjadi lembut. Sehingga orang yang memperoleh Lailatul Qadar ini bukan hanya di Ramadannya ya, tapi akan berefek terus kelanjutan di kehidupan berikutnya. Hatinya menjadi lembut sehingga mudah tersentuh, tidak keras, mudah dinasehati, mudah menerima nasihat, mudah tersentuh oleh lingkungan, atau gampangnya menjadi pribadi yang mudah untuk menyesuaikan diri. Artinya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, timbul rasa penyesalan terhadap dosa-dosa yang pernah atau terngiang-ngiang dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah dijalaninya, sehingga termotivasi untuk bertaubat dan melakukan perbaikan. Sehingga taubatnya dengan beristighfar iya, dengan berjanji untuk tidak mengulangi dari kesalahan itu. Kemudian kalau itu dosa yang hablum minan nas, ya kalau memang berkenaan dengan sesama manusia, meminta maaf atau meminta dihalalkan dari orang yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya yang disampaikan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, di antara tanda orang bertaubat itu adalah merasa malu ketika ia bermalas-malasan. Malu. Di usia, mohon maaf, umpama yang di usia udah sekian, mosok kita masih begini-begini saja sih. Padahal kita lihat di sisi lain, umat muslim lain, di negara lain, di usia segitu udah pencapaiannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Apalagi kalau kita berkaca kepada para sahabat dan lain sebagainya, begitu berat kayaknya. Makanya malu kalau kita nggak segera untuk bergegas menjalani kebaikan. Kemudian ada rasa rindu terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun rasa ini kadang menghimbagi semua orang, tapi ketika orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu, rasa rindunya pada Rasulullah makin menggempu. Seperti ibarat seorang ibu yang pengen segera bertemu anaknya, atau seorang anak yang pengen segera bertemu ibunya. Itulah kerinduan yang dialami oleh para orang-orang yang saat itu memperoleh Lailatul Qadar itu. Kemudian yang selanjutnya ada penambahan kuantitas maupun kualitas ibadahnya. Itu dari sekian tanda, sebetulnya banyak, hanya itu sekian tanda yang disampaikan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki bagi orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Insya Allah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Karomah, Kajian Ramadan penuh berkah. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, Kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan terkait dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar, Pak Ustadz, dan juga ciri-ciri orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu seperti apa. Lalu sebenarnya Pak Ustadz, kalau di dalam Al-Quran sendiri, bagaimana sih menggambarkan Lailatul Qadar itu, Pak Ustadz? Silahkan. Baik. Saudaraku, Soimin, Soimat, pemirsa Sinpo TV, juga Mbak Tiara, bahwa Lailatul Qadar peristiwanya itu diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Qadar itu tadi diawali dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa sesungguhnya kami menurunkannya yaitu Al-Quran di malam Qadar. Lalu di ayat yang kedua itu ada kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar. Profesor Quraish Shihab, ahli tafsir Indonesia, beliau mengatakan bahwa setiap ayat yang diawali dengan wama adraka, maka selanjutnya itu akan menjelaskan sesuatu yang luar biasa istimewa. Wama adraka ma lailatul qadar. Lalu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Kemudian
Dijawab dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu satu malam, tapi istimewanya, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi tahun, kurang lebih 83 tahun ya. Ayat ini juga bermula dari satu kisah yang diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang di zaman Bani Israel, atau biasa disebut dengan cerita Israiliyat. Israiliyat itu cerita-cerita yang terjadi sebelum umat Nabi Muhammad. Rasulullah mengetahui ada seseorang yang ibadahnya itu sampai lebih dari 1000 bulan, 83 tahun itu. Ibadahnya luar biasa. Kalau siang jihad nggak pernah berhenti, kalau malam bangun malam ibadahnya nggak pernah berhenti. Rasulullah sampai bahasa kita kagum, takjub, luar biasa ini orang. Apa iya umatku bisa seperti ini? Rasulullah punya pengharapan, apa iya umatku bisa seperti ini? Kemudian dijawab oleh Allah, walaupun umat Nabi Muhammad itu umurnya, ya umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umat Nabi Muhammad ya nggak jauh-jauh antara 60-70. Tetapi walaupun umur cuma pendek dibanding dengan umat yang dahulu umurnya lebih panjang, tapi kan ada kesempatan yang begitu luar biasa. Sekali ia bertemu dengan Lailatul Qadar, semisal atau setara dengan nilai 83 tahun. Kalau seandainya bisa ketemu 10 kali, sama dengan 830 tahun. Sudah bisa menyaingi, dalam tanda kutip, ya kalau bahasanya kurang pas, menyaingi umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan ya sekitar itu. Bahkan lebih dari itu. Nah, maka di awal sebelumnya dipertanyakan dengan wama adraka ma lailatul qadar, berarti ada ya peristiwa istimewa. Istimewanya yaitu satu malam bisa bernilai lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, malam itu memang dirahasiakan. Ibarat kita itu ikut door prize, apa iya door prize dikasih tahu namanya ini loh, kan ya nggak mungkin toh. Ya dirahasiakan agar kita bersemangat untuk mendapatkan itu. Nah, di saat itulah Lailatul Qadar itulah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat pada turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril ikut turun ke bumi. Maka malam itu salam, terasa damai, terasa sejuk, terasa tentram, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Jadi ada rasa kedamaian tersendiri yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Moga-moga di hari yang tinggal sepekan ini kita termasuk orang yang diberi kesempatan untuk menjumpai, menikmati Lailatul Qadar, suguhan istimewa dari Allah yang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Semoga kita bisa memanfaatkan tadi bagaimana memanfaatkan malam Lailatul Qadar tadi, dan juga semoga termasuk menjadi orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والإسيان اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan semoga puasa kita menjadi puasa yang istimewa dengan memperoleh Lailatul Qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.